Shalom, selamat malam kaum muda remaja LCAD yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali malam hari ini pada ibadah kaum muda remaja. Saya sangat bersyukur kaum muda remaja masih tetap setia untuk mengikuti ibadah-ibadah walaupun dari rumah sendiri. Tetapi itu adalah salah satu cara agar di situasi apapun kita tetap mengandalkan Tuhan. Baiklah, malam ini kita akan sama-sama dengar renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang sudah menjaga memelihara kami selama sepekan hingga malam ini kami dapat kembali beribadah kaum muda remaja. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, biar lewat firman ini kami semakin diteguhkan untuk terus mengutamakan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya akan berikan judul firman Tuhan malam ini, berjuang untuk masuk pintu yang sesak. Sering kita nyanyi lagu sekolah minggu, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Banyak orang memilih jalan lebar karena enak, tetapi jalan sempit itu susah. Tapi kalau orang tahu bahwa kalau orang lewat jalan sempit sampai ke surga, maka orang akan berebut melewati jalan sempit itu. Coba kita baca saja di dalam Lukas pasal 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Dari kata banyak orang berusaha untuk masuk lewat pintu sempit itu, tetapi tidak dapat. Nah, namanya berusaha itu tidak diam saja, ya. Berusaha itu bukti ada usaha, ada yang harus diperjuangkan, harus berebut. Seperti kalau saudara mau antrian masuk ke satu tempat dengan banyak orang, itu kan berdesak-desaan, berebut. Dan persaingannya ketat. Harus bertanding dengan yang lainnya supaya bisa mendapat jalan duluan. Nah, dan sebagai orang percaya, tujuan kita, Yesus menasihati kita harus lewat jalan sempit, karena jalan sempit itu menuju ke kekekalan, ke surga. Itu artinya kita harus berjuang sampai menang, gak boleh kalah, harus bisa masuk lewat jalan sempit itu, melalui pintu sempit itu. Karena itulah tujuan kita semua, yaitu surga, kekekalan. Nah, saudara, apa arti bahwa kita harus berebut melewati pintu sempit itu? Artinya, sebagai kaum muda Kristen yang hidup di zaman milenium ini, kita harus terus berjuang untuk melawan apa yang namanya dosa. Karena dosa merajalela. Zaman global ini banyak sekali dunia menawarkan kejahatan, dosa. Tetapi kita harus berjuang melalui pintu sempit. Dengan cara apa? Jangan tergoda oleh dosa. Jangan terbawa oleh arus. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus pernah berkata dalam Matius 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Melewati pintu sempit itu artinya kita harus berani dan mau dan rela untuk pikul salib. Namanya pikul salib itu pasti ada satu pengorbanan. Nggak mudah. Tetapi Alkitab bilang, kalau kita tidak mau pikul salib, kita nggak layak di hadapan Tuhan. Kita harus berani menunjukkan identitas kita sebagai orang percaya. Jangan takut
menderita karena Kristus. Jangan takut kita tidak dapat posisi mungkin di tempat kerja karena kita orang percaya. Jangan takut mungkin kita tersisihkan dalam pergaulan karena kita orang percaya. Selama kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan, itu disebut pikul salib. Dan orang yang berani pikul salib, dialah orang yang layak untuk disebut anak-anak Tuhan. Orang yang layak di hadapan Tuhan. Nah, saudara, pikul salib juga artinya kita harus mau melawan keinginan daging. Ya, keinginan daging itu kan enak. Dalam Galati 5 kan ada banyak di situ disebutkan keinginan daging. Tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus. Nah, sebagai orang muda, mari kita mau belajar untuk mentaati firman. Jangan menuruti hawa nafsu atau daging. Enaknya sesaat. Seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu itu, salah satunya meninggalkan rumah orang tuanya, dia mau mengikuti keinginan nafsu, keinginan daging yang enak, pesta pora, bawa uang banyak. Akhirnya apa? Jadi miskin dan apa. Bahkan untuk makan ampas babi saja gak keturutan. Senangnya sesaat, tapi akhirnya penderitaan. Bersyukurnya anak terhilang itu akhirnya bertobat. Nah, jangan sampai kita terhilang dulu, mengalami penderitaan sampai mau makan ampas babi aja gak bisa, baru bertobat. Tetapi biarlah kita tetap berjaga, yaitu untuk tidak mengikuti keinginan daging. Kita lawan keinginan daging. Nah, kalau kita bisa melewati semua itu ada upah. Apa upahnya? Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, ia akan menjadi anakku. Nah, kalau kita bisa melakukan firman, melewati pintu yang sempit, firman Tuhan bilang, kita disebut pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Saudara, jangan pikir pemenang itu hanya dalam hal sekuler, jasmani. Jasmani rohani Tuhan sanggup berikan kepada saudara. Saudara akan menjadi orang-orang muda yang diberkati. Namanya saja pemenang, lebih dari pemenang. Dan bukan hanya itu, aku akan menjadi Allahmu. Jadi Tuhan jadi Allah kita. Dan ia akan menjadi anakku, kata Yesus. Jadi orang yang bertahan dan bisa melewati pintu yang sempit itu, kita layak disebut anak-anak Tuhan. Layak menyebut Bapa. Ya, namanya anak itu pasti disayang. Pasti diperhatikan. Pasti berharga di hadapan Bapa. Kemenangan diperoleh setelah melewati perjuangan. Nah, apa perjuangan kita? Perjuangan iman, mempertahankan iman. Itu memang gak mudah. Tapi ketika kita menang, kita akan mendapat upah yang kekal. Upah kekal itu apa? Kekekalan, surga. Bukan itu saja. Kita akan beroleh kekayaan rohani yang tidak akan ada habisnya. Jadi saudara, kekayaan rohani itu melebihi kekayaan materi. Namanya kekayaan rohani itu berlimpah dan tidak pernah akan habis. Kalau kita mau pikul salib, mau berjuang melewati jalan yang sempit. Nah, kalau kita baca juga di dalam Wahyu pasal 2 ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Luar biasa. Kalau kita mau melewati jalan sempit, masuk pintu yang sempit, memang dibutuhkan perjuangan iman. Memang dibutuhkan pengorbanan pikul salib.
Tapi kalau kita bisa mempertahankan iman, keyakinan kita, percaya kita kepada Tuhan, kita akan makan dari pohon kehidupan. Saudara mau tahu pohon kehidupan? Pohon kehidupan itu tidak layu di segala musim. Ya. Nanti kita itu, surga pertama itu, ketika kita bertemu dengan Tuhan, itu kita akan menemui ini yang namanya pohon kehidupan. Dan pohon kehidupan itu bukan hanya kita bisa nikmati di Firdaus. Saat ini pun saudara dan saya bisa nikmati. Namanya pohon kehidupan yang tidak akan layu. Penyediaan. Ya, kita tidak perlu takut khawatir menghadapi hari depan, masa depan. Karena kalau pohon kehidupan di surga saja Tuhan siapkan, apalagi yang di bumi ini. Sebab itu apa yang harus kita lakukan? Supaya kita bisa terus bertahan melewati pintu sempit itu. Dan akhirnya bertahan dan menang. 1 Petrus 5 ayat 8, kita harus terus sadar dan berjaga. Demikian firman 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus terus waspada, sadar dan berjaga. Jangan lengah supaya kita tidak terbawa arus dunia. Yang pertama, sadar dan berjaga. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Kita harus taat sama firman Tuhan. Kita harus memiliki iman. Pedang roh yaitu firman Tuhan. Kalau kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, kita akan bisa bertahan saat melawan tipu muslihat iblis. Dan ingat, senjata kita itu bukan senjata jasmani atau duniawi, tapi senjata kita adalah kuasa Allah yang besar. Roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Tuhan memampukan kita, memberi kekuatan kepada orang-orang muda. Bahkan banyak nubuatan bahwa akhir-akhir ini akan banyak kebangkitan orang muda. Orang muda akan dipakai Tuhan. Bukan hanya di negeri ini tapi di bangsa-bangsa. Dan sudah terbukti banyak anak-anak muda dipakai Tuhan. Termasuk saudara dan saya. Kalau kita mau dipakai Tuhan, mari kita mau jadi orang yang sadar, selalu berjaga terhadap tipu muslihat iblis. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan yang terakhir, jangan kita mengasihi dunia ini. Saya bacakan ya 1 Yohanes 2 ayat 15, agak panjang nih. Sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi orang muda yang dikasihi Tuhan, mari jangan kita mengasihi dunia ini. Seperti Demas, dia tinggalkan Tuhan, mengasihi dunia. Orang yang mengasihi dunia, tinggalkan Tuhan, pasti binasa. Biarlah kita tetap mengasihi Tuhan. Dan jangan kita mau dikuasai oleh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Semua itu bukan berasal dari Bapa. Dan kalau kita mengasihi dunia, sudah tahu ayat 17 dikatakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Bahkan dalam Markus 8 ayat 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Saudara, dunia sekuler kita bisa gelutin, tapi jangan lupa
memperhatikan rohani. Ya, jangan kita abaikan firman Tuhan. Jangan kita abaikan ibadah. Karena kebanyakan orang yang mengabaikan firman, mengabaikan ibadah, dia akan terbawa oleh arus dunia. Seperti Demas. Dia akan dengan mudah tergoda. Ya. Tinggalkan rumah Bapa seperti perumpamaan anak bungsu dan anak sulung itu. Tetapi mari kita mau belajar untuk berjuang. Namanya berjuang itu gak mudah. Bertahan, bisa melewati pintu sempit, pintu sesak. Ujungnya adalah kemenangan, sukacita, kebahagiaan, hidup kekal selamanya. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam ini yang mengingatkan kami semua kaum muda untuk tetap berjalan di rel kebenaran firman Tuhan. Walaupun jalan yang kami tempuh sempit, sesak, harus berjuang, mempertahankan iman. Tetapi kami dalam keyakinan percaya, saat kami bertahan, mempertahankan percaya keyakinan kami, mau pikul salib, Engkau memberikan kami mahkota kehidupan. Engkau menyediakan pohon kehidupan yang tidak layu. Bahkan Engkau memberkati jasmani dan rohani kami, terpelihara sempurna. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.